Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham ada 7. Yang pertama ada ASI, kedua IMAS, ketiga JING, keempat BKSL, kelima WIM, keenam AKRA, dan ketujuh RALS. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ASI yang hari ini ditutup di harga 5.500, naik 1,38%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat ASI hari ini diakumulasi. Ini nilainya cukup signifikan, yang jual tipis-tipis saja ya, dan banyak. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASI sepertinya masih mau mempertahankan EMA 200 dan support yang terdekatnya ada di 5.380. Dan resisten ASI ada di 5.680. Kalau market mendukung, harusnya mendukung, besok ASI bisa melanjutkan kenaikan menguji resistennya di 5.680 ini ya, atau ya di sekitaran ya 5.680 untuk resisten ASI terdekat. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya dari bawah, tetap hold aja, apalagi yang beli di bottom di 5.000-an ini potensi masih upside-nya juga cukup besar ya, 8%. Yang penting ASI nggak breakdown dari 5.380, cukup aman. Jadi yang dari bawah tetap hold aja, kecuali ASI breakdown mending profit taking. Nah, apakah bisa spekulasi buy yang belum punya ASI? Sekarang ASI di harga 5.500. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah di 5.300 ya boleh-boleh aja, atau disesuaikan aja ya. Yang penting cut loss di bawah supportnya 5.380. Nah, mau di 2%, 3% atau 4% ya disesuaikan masing-masing. Dan target profit terdekat 5.680, sekitar 3,25%. Dan bagusnya lagi kalau ASI ini mampu breakout dari 5.680, arah selanjutnya kembali ke 6.000 ya, potensi upside sekitar 9% untuk ASI. Indikator MACD masih membentuk golden cross, masih mengarah ke atas, dan garis biru sudah di atas perbatasan garis 0. Bercat mulai menurun tapi masih di atas 0. Volume ini meningkat ya. Saat koreksi kemarin volume kecil, hari ini volume meningkat lagi. Jadi ya harusnya memang besok bisa melanjutkan kenaikan untuk ASI. Kita langsung saja ke saham kedua, ada IMAS yang hari ini ditutup sama harga penutupan pada hari kemarin di harga 1060. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS ya hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS hari ini sempat menyentuh level terendahnya di 1020, tapi dibawa naik ya, naik lumayan juga, naiknya sekitar 3,5% ya, dan juga terlihat IMAS mempertahankan supportnya di 1050. Dan hari ini IMAS membuat candle hammer dan ekornya 3 kali body. Jadi ya ini seharusnya sinyal bagus, besok bisa melanjutkan kenaikan. Terdekat IMAS kalau melanjutkan kenaikan ya ke 1120, itu yang harus diuji IMAS resisten terdekatnya, karena itu beberapa kali diuji, bahkan itu dulunya adalah support di 8 Maret 2021 saat jebol IMAS sampai 1050. Jadi ya bisa dikatakan 1120 itu resisten minor yang cukup kuat, dan setelah itu ada resistennya lagi IMAS di 1160 yang juga harus di breakout untuk kembali ke 1200. Tapi untuk IMAS selama di atas 1050 IMAS cukup aman. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau spekulasi buy ini ya cut loss saja kalau turun dari 1000 ya. Cut lossnya cukup dalam memang di 990, dan target profitnya 1120 terdekat di 5,76% dan 1160 sekitar 9,56%. Ya menurut saya cukup ideal, dan juga terlihat IMAS ini sering membuat candle rejection saat di area 1050. Dulu di 2021 Januari saat IMAS mencoba breakout, dia beberapa kali membuat candle rejection di tanggal 28, 2 Februari, 3 Februari, dan 4 Februari rejection terus, dan akhirnya rally. Dan ini juga dia dari 31 Maret membuat candle rejection. Ya bisa dikatakan 1050 ini support kuat IMAS. Jadi ya sekarang sudah ideal
ideal kalau mau beli, tapi ini tetap disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali dan disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk emas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Hari ini Jing cukup luar biasa, naiknya 10,52% ke harga 168. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy dan semakin hari semakin meningkat. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang sama aja ya, antara akumulasinya juga besar, distribusinya juga besar, tapi ya lebih sedikit tipis akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Jing akhirnya mampu breakout resistennya di 150 dan kemarin Jing juga breakout 2 resisten, EMA 200 dynamic resisten dan 150, dan hari ini hampir aja Jing menyentuh resistennya di 170. Untuk besok potensi besar Jing masih bisa lanjut dan bahkan bisa melewati 170 kalau saya lihat, karena lihat volume meningkat dan semakin hari semakin meningkat. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas, sangat tajam. Jarak garis biru dan merah juga cukup lebar. Bar chart makin tinggi, ya harusnya peluang Jing makin ke atas atau lanjut naik. Dan bagusnya lagi kalau Jing ini mampu breakout dari 170. Kalau Jing breakout 170, arah selanjutnya Jing terdekat 200 dan bahkan bisa menguji resistennya di 2021 di 2 Desember ya, di 230 untuk Jing. Jadi potensi bagus yang sudah punya ya, karena ini masuk rekomendasi hari ini, tetap hot aja. Dan kalau besok Jing mampu breakout, pasang trailing stop. Kalau gagal bertahan di 170, Jing mending profit taking yang beli dari bawah. Kalaupun Bapak Ibu yang punya dari bawah, tetap hot aja, potensi masih bagus untuk Jing ya. Seperti itu aja untuk Jing. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BKSL yang hari ini juga cukup luar biasa, naik 9,58% ke harga 80. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat memang BKSL lagi diakumulasi oleh BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BKSL juga cukup bagus, dan dulunya BKSL ini memang saham 50, saham tidur, akhirnya mampu rebound dan terlihat reboundnya juga bukan rebound biasa ya. Ini lihat volume makin meningkat, jadi stabil. Arah selanjutnya BKSL bisa sampai 85 ya, menguji resistennya 85. Kalau gagal breakout ya kemungkinan besar BKSL kembali ke bawah menguji supportnya di 70. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya udah terlalu tinggi ya, nanggung. Kalau Bapak Ibu yang beli dari bawah ya tetap hold. Kalau besok BKSL bisa breakout 85, pasang trailing stop. Kalau gagal bertahan di atas 85, mending profit taking aja dulu yang sudah punya dari bawah. Yang belum punya tunggu koreksi, tunggu 1-2 hari kemana BKSL, baru spekulasi buy ya, coba-coba buy. Kalau harga sekarang mau coba-coba buy ya bisa untung, bisa. Cuman resikonya ya, yang penting kalau ternyata koreksi dan ARB ya Bapak Ibu harus siap cut loss. Tapi kalaupun nggak mau cut loss ya juga nggak masalah, karena ya tergantung profil resiko masing-masing, tapi harus siap dibawa kalau sampai ke 70 lagi turunnya untuk BKSL ya. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, garis biru juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga makin tinggi, volume mulai stabil dan meningkat. Jadi seperti itu untuk BKSL. Kita langsung saja ke saham kelima, ada WIM yang hari ini melanjutkan koreksi, hari ini di 5,66% ke harga 750. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIM malah diakumulasi hari ini ya. Nih, nilainya cukup besar daripada distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM cukup menarik, sudah di area supportnya 750. Dan kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, ya tetap ada resikonya ya. Kalau ternyata dia kembali ARB, ya Bapak Ibu harus siap cut loss. Kalaupun nggak mau cut loss, ya harus siap kalau dibawa sampai 600 lagi nih ya. Kalau ditarik downside-nya dari harga sekarang, wih, cukup dalam ya, harus 3 kali ARB bisa sampai. Mending kalau besok dia mendekati harga ARB ya cut loss saja kalau turun dari 700 ya. Kalau turun dari 700 mending cut loss saja kalau mau spekulasi buy di harga sekarang. Tapi ini tidak disarankan ya. Tapi kalaupun mau ya boleh-boleh aja, karena ya di saham seperti ini juga bisa ada rebound, bisa ada pullback ya. Cari kesempatan ya, namanya cari kesempatan. Tetap selalu ingat
di dalam kesempatan pasti ada resikonya. Kalau Bapak Ibu mau ya bisa sesuaikan buat trading plan ya buy aja untuk WIM. Karena WIM ini memang karakternya kalau dia koreksinya memang cukup dalam. Nih dia pernah koreksi 30%. Kalau ditarik sekarang ini baru 16%. Oh bukan ya. Nih sudah ideal. Harusnya ada pantulan kalau dilihat ya dari story-story sebelumnya. Ini juga kalau dilihat dari pucuk ke atas bahkan pernah turun nih. Baru mantul 34% mantul. Nih kalau dilihat dia turun sampai 34% terus ada rebound. Tapi kemudian turun lagi. Nih kalau dilihat ini juga dia turun 40%. Kemudian ada rebound. Ya kemungkinan ini ada rebound ya. Tapi belum tentu juga sama. Ya karena melihat history sebelumnya. Biasanya ada pantulan ya Bapak Ibu. Tinggal buat trading plan. Kalau nggak sesuai dengan history sebelumnya ya tinggal cut loss. Jadi seperti itu kalaupun mantul. WIM ini ya terdekat 830 bisa. Ya lumayan 9% kalau ke 830. Ya seperti itu aja untuk WIM dengan kekuatan besar ataupun besar turun 3 hari. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, jarak garis biru dan merah juga cukup lebar, bar chart di bawah 0 makin dalam. Jadi ya, kalaupun ada pantulan bagus, tapi kalau melanjutkan penurunan WIM bisa sampai 600. Seperti itu untuk WIM. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Akra yang hari ini ditutup di harga 3.250, naik 0, terkoreksi 0,61%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Akra sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra juga ya cukup bagus, tapi candlenya memang nggak terlalu bagus ya. Tapi ya bisa dikatakan 3.230 ini adalah support minornya. Tapi kalau 3.230 ini dijebol ya Akra akan kembali ke bawah 3.160. Tapi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, kemungkinan Akra akan bergerak di area konsolidasi atau area base-nya ini ya di area ini. Resistennya 3.300, supportnya terdekat di 3.160, kalau terjauhnya ya mungkin di 3.100. Nah, seperti ini mungkin kalau pergerakan untuk Akra. Apakah bisa spekulasi buy? Ini sudah dekat pucuk kalau saya lihat ya. Ya mending tunggu Akra ini di bawah di daerah 3.150 sampai 3.130 atau nunggu AK breakout 3.300 baru spekulasi buy di atas, buy on breakout, dan targetnya 3.500. Kalau 3.300 ya cukup lumayan. Cut loss saja kalau turun misalnya dari 3.230 bisa cut loss di 3.200, ataupun mau simpan sampai bawah tunggu konfirmasi juga nggak masalah. Nih risk rewardnya masuk, rewardnya 5%, cut lossnya sekitar ya 5% juga di 3.100, karena ini supportnya sebenarnya di sini, tapi pasang aja di sini area base-nya karena sudah sering disentuh 3.120 ya. Seperti itu untuk Akra, tapi harus mampu breakout. Kalau Akra ini gagal breakout 3.300 ya kemungkinan akan ke bawah lagi, dan dipastikan pasti ke bawah kalau gagal breakout ke arah supportnya 3.160 sampai 3.130. Seperti itu aja untuk Akra. Indikator MACD masih membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas. Sayangnya belum ada volume yang meningkat. Jadi ya kekuatan bayar pun belum ada di Akra. Tapi lihat besok kalau Akra mampu breakout 3.300 dengan volume, itu berarti potensi besar bisa melanjutkan sampai 3.500. Seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada RALS yang hari ini ditutup terkoreksi 1,31% ke harga 750. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS bisa dikatakan masih uptrend karena masih di dalam support trendline uptrend channelnya ini. Jadi terlihat RALS juga membuat candle rejection saat bisa dikatakan 750 itu support. Jadi dia membuat candle rejection, dan juga ini bisa dilihat ya, ini pola juga nih, ada terlihat pola cup and handle. Jadi ya harusnya ada peluang bagus RALS besok bisa rebound, tapi kalau melanjutkan penurunan RALS akan mengarah ke 710 sampai 690, menguji dynamic support EMA 200. Indikator MACD masih mengarah ke bawah dan garis biru sudah melewati perbatasan garis 0, dead cross,
volume meningkat. Kalau besok candlenya hijau dan minimal tutup di atas 770, potensi bagus untuk RALS bisa mengarah terdekat ke 800 dan 830 lagi. Dan kemungkinan kalau RALS mempertahankan supportnya 750 akan bergerak sideways dulu di range harga supportnya 750 dan resistennya di 830. Seperti itu untuk RALS. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart. Bapak Ibu tinggal ikutin dan akan diulas kembali setiap malam kemana arahnya kalau masih di area trading plan, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.